Kesempatan ini kita akan membahas seputar itu, yaitu terkait dengan distribusi sumber daya alam atau sumber daya ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ya, kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonomi Islam, itu kan intinya sistem ekonomi Islam itu adalah berbicara tentang sekumpulan hukum syara, ya. Seperti yang pernah kita bahas ini di awal, request mungkin sedikit ya, Kang Iwan, bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sekumpulan hukum syara yang mengatur dan menyelesaikan masalah hubungan manusia dengan kekayaan. 4 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin-poin itu ya. Jadi ada 3 saya kira poin yang mengatur hubungan manusia itu dengan kekayaan. Yang pertama itu terkait dengan pengaturan kepemilikan. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga 2 pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan pengelolaan kepemilikan, baik pengelolaan milik individu yang minggu lalu, kemudian milik negara dan umum 2 minggu sebelumnya. Nah, pilar yang ketiga atau juga yang disebut dengan asas sistem ekonomi Islam itu terkait dengan distribusi kekayaan. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan mendiskusikan bagaimana distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam itu bisa memberikan jaminan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita bahas juga sebelumnya, gitu kan. Terpenuhinya kebutuhan pokok ya, itu adalah merupakan tujuan dari sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam ada 2 saya kira tujuannya. Yang pertama menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu secara sempurna, ya kan? Dalam artian menyeluruh dan layak. Nanti kita juga bisa mengkaji mungkin pada kesempatan lain bahwa kebutuhan pokok itu bersifat fix dari waktu ke waktu ya, tidak berubah. Ya. Jadi sejak zaman Rasulullah ya, Islam diutus ya, kemudian juga sampai yaumil akhir nanti, yang namanya kebutuhan pokok itu tetap. Yang berubah-ubah itu adalah kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi yang namanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan itu adalah dari waktu ke waktu itu adalah tidak akan pernah berubah. Yang berubah mungkin hanya sekedar alat untuk memenuhi atau untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan pokok tadi. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam tujuan sistem ekonomi Islam itu adalah membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dari sini kita bisa melihat dan cukup menarik saya kira kalau kita lihat dari sisi kajian bahasa juga ya, untuk kebutuhan pokok itu bahasanya itu adalah menjamin ya. Nanti siapa yang menjamin? Tidak lain adalah negara, karena kalau kita lihat negara sebagai wakil umat dia harus ya menjamin kebutuhan pokok individu ini. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih detail yang mekanisme rincinya itu di pembahasan terkait dengan politik ekonomi Islam. Nah, sementara untuk kebutuhan sekunder dan tersier, peran negara membantu. Inilah saya kira yang membedakan nanti sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis. Karena orang sering karena tidak paham itu sering menyebutkan bahwa ada kesamaan antara Islam dengan sosialis, gitu kan? Sama-sama memberikan jaminan terhadap kebutuhan pokok, gitu kan? Padahal di dalam Islam beda, ya. Karena di dalam Islam dibedakan antara kebutuhan pokok dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Inilah nantinya akan membedakan ya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis. Ya, walaupun sama-sama ada kata-kata jaminan, ya. Tapi kalau sistem sosialis jaminan itu jaminan dalam penderitaan, ya kan. Sementara dalam sistem ekonomi Islam jaminan itu adalah dengan kesejahteraan yang sempurna. Dalam artian kebutuhan pokok itu dipenuhi secara menyeluruh dan layak. Nah, jadi tentu kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan, jaminan kebutuhan pokok, maka
problemnya itu sebenarnya ada di distribusi, ya. Distribusi sumber daya alam atau sumber daya ekonomi yang ada di tengah-tengah sebuah komunitas, sebuah negara. Karena itu kalau kita lihat, kita saksikan hari ini, ya kan, sebenarnya penyebab utama kemiskinan itu adalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Nanti akan kita tunjukkan atau sudah kita bahas sebelumnya ya ketika membahas kepemilikan umum. Saat ini kita saksikan banyak kekayaan-kekayaan yang harusnya kemudian dikelola oleh negara karena merupakan milik umum itu dikelola oleh swasta, gitu kan. Nah, sehingga terjadilah ketimpangan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat hari ini bicara kemiskinan, itu sebenarnya kemiskinan yang sifatnya struktural, bukan kemiskinan alamiah. Ya, jadi kemiskinan nanti ada dua, kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang itu disebabkan oleh faktor yang alami yang ada pada diri individu. Misalnya orang yang punya cacat, gitu kan, sehingga tidak bisa usaha, gitu kan, atau juga perempuan, ya kan, yang tidak ada yang menjamin nafkahnya, gitu kan. Sementara kalau kemiskinan yang sifatnya struktural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem. Ya. Nah ini yang terjadi. Ya, kalau kita bicara jumlah penduduk miskin di Indonesia yang menurut data World Bank itu bisa di atas 100 juta, itu penyebabnya itu adalah masuk dalam kategori kemiskinan struktural. Ya. Dan kemiskinan itu disebabkan oleh sistem. Nah, kenapa disebabkan oleh sistem? Karena sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Nah, jadi kenapa itu terjadi kesenjangan, ketimpangan itu? Karena kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis memandang kelangkaan itu sebagai problem ekonomi. Nah ini ya. Padahal nanti kita akan tunjukkan ini keliru ya. Kenapa sekarang terjadi kesenjangan? Karena sistem ekonomi kapitalis memandang kelangkaan itu sebagai sumber ekonomi, ya, sebagai sumber problem ekonomi. Padahal kalau kita perhatikan, nah ini problem utama ekonomi itu bukan kelangkaan. Ya. Dalam sistem ekonomi Islam, problem ekonomi itu adalah masalah distribusi sumber daya alam itu. Ya. Sehingga kalau kekayaan banyak, ini fakta, kalau kita lihat, kekayaan kita itu banyak, sumber daya alam itu banyak. Jadi pernah dalam beberapa periode, ya, walaupun sekarang impor, beras itu surplus, gitu kan. Produksi beras surplus pernah, gitu kan. Artinya kalau surplus itu kan kebutuhan itu melebihi dari, produksi atau stok itu kan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Tapi faktanya kalau kita lihat, ketika surplus beras, itu ternyata ya yang kelaparan itu banyak. Nah, karena inilah menjadi fakta bahwa problem ekonomi itu sebenarnya bukan di kelangkaan. Ya, problem ekonomi itu adalah ada distribusi. Nah, karena itu kalau kita perhatikan distribusi ini seperti yang kita sebutkan tadi, ini merupakan pilar ketiga, ya, pilar ketiga dari sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan tadi. Yaitu yang sebelumnya sudah kita bahas, konsep kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan. Nah, baik, saya ingin putarkan dulu ini sedikit fakta ya terkait dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Selama 70 tahun merdeka, Indonesia belum berhasil memenuhi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 15 tahun pembangunan berkelanjutan yang disampaikan pemerintah, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang melaksanakan mengalami sedikit, sementara sisanya 205 juta penduduk masih berada dalam keadaan tertinggal. Bahkan menurut data World Bank lainnya bahwa 50
penduduk terkaya di Indonesia mengkonsumsi setara dengan konsumsi 52% Indonesia yang berada dalam garis miskin. Dan saya berada di jalan jembatan yang menghubungkan antara Kuningan dengan Menteng, di mana bisa lihat bahwa saya dikelilingi dengan berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu jalan layang, jembatan, bangunan megah, dan juga transportasi yang jadi kebanggaan Jakarta, yaitu Transjakarta. Dan menurut data World Bank, dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan, yaitu dari skor 1 hingga 100, di mana 1 adalah setara dan 100 adalah sangat ketimpangannya sangat lebar. Indonesia mendapat peringkat 30 pada tahun 2000, dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41, dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Ethiopia. Ada 4 ketimpangan yang dikatakan dan digarisbawahi oleh World Bank, dan di Indonesia ketimpangan yang paling dimaksud adalah kecepatan, di mana kesempatan untuk mendapatkan akses baik itu kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan juga air tidak dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. A child in Papua today born there to educated parents has a 2% probability to have access to sanitation. Lack of sanitation leads to gastrointestinal disease, which in turn leads to stunting, which in turn leads to underachieving in educational outcomes, which in turn leads to poor pay and poor jobs. Apa yang Anda lihat di screen saya ini adalah contoh dari 6% penduduk Jakarta yang mengalami ketimpangan sanitasi atau sanitasi buruk. Dan koefisien di Indonesia sebesar 41 pada saat ini nilai sudah mengkhawatirkan karena sudah dapat mendorong mereka. Baik, itu saya kira gambaran terkait dengan kesenjangan yang terjadi ya. Jadi kalau kita perhatikan problem ya ekonomi ya dalam sistem ekonomi Islam itu sebenarnya bukan di kelangkaan. Jadi kenapa terjadi kesenjangan yang luar biasa? Saya kira salah satu penyebabnya itu adalah dalam sistem ekonomi kapitalis ya, kelangkaan itu menjadi kelangkaan itu menjadi sumber masalah ekonomi ya, atau problem utama. Nah, padahal kalau kita saksikan maaf, saat hari materinya belum share screen. Belum keluar lagi ya, sorry. Padahal kalau kita perhatikan ya, problem ekonomi ya, yang sebenarnya itu bukan ada di kelangkaan. Ya. Nanti kita lihat penjelasan yang terkait dengan hal itu ya, untuk menunjukkan bahwa kelangkaan itu sebagai problem ekonomi itu keliru. Di mana letak kelirunya? Kalau kita lihat ya, kebutuhan ya ini ya, kalau kita lihat di fakta ya. Jadi kritik terkait dengan kebutuhan itu tidak terbatas, itu di mana letak kekeliruannya. Kalau kita lihat barang dan jasa atau yang kita sebut dengan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi sebenarnya cukup tersedia. Ya. Sementara sisi lain kalau kita lihat kebutuhan manusia seperti yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya terbatas. Ya. Terbatas dan itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang pertama ini adalah kebutuhan pokok. Ya. Jadi kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu itu tetap tidak akan pernah berubah, ya kan? Yaitu apa? Sandang, pangan, dan papan. Dan karakteristik kebutuhan pokok ini adalah wajib dipenuhi, ya. Bila tidak itu akan menimbulkan masalah. Itu karakteristiknya. Yang kedua, jumlahnya tetap terbatas dan bersifat tetap.
contoh itu kan, ya serakus-rakusnya orang ya Pak Dewan, makan itu paling ya satu kali makan kan 2 piring gitu kan. Ya, nggak ada lah orang satu kali makan 5 kilo beras misalnya, itu nggak ada. Ya. Artinya terbatas dan tetap. Nah, yang kedua memang ada yang disebut dengan kebutuhan pelengkap, yaitu sekunder dan tersier. Nah, karakteristik kebutuhan pelengkap ini itu yang pertama itu tidak harus dipenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi itu tidak akan membawa kematian. Kemudian akan terus bertambah, ya. Artinya sesuai dengan ini yang nanti akan mengikuti perkembangan zaman, mereka. Handphone misalnya itu kan itu berubah-ubah gitu kan, bentuk dan karakternya itu kan, karena mengikuti perkembangan. Nah, jadi itu akan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Tapi kan ini karakteristiknya tidak mutlak dibutuhkan, gitu. Tidak perlu dipenuhi. Kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi itu tidak akan menghantarkan kepada kematian. Nah, yang wajib dipenuhi itu adalah kebutuhan pokok ini, gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan ini dari satu sisi ya. Jadi sebenarnya kebutuhan ini kalau kita lihat ini cukup tersedia ya. Sementara kebutuhan pokok juga terbatas, gitu kan. Jadi akhirnya itu ini salah kalau menyatakan bahwa problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya. Nah, sebenarnya sistem ekonomi kapital itu keliru, gitu kan, dalam memandang kebutuhan dan keinginan, ya kan. Jadi sebenarnya ada perbedaan saya kira antara keinginan dan kebutuhan, ya. Yang tidak terbatas itu sebenarnya keinginan manusia, ya. Bukan kebutuhan, ya. Jadi karena itulah kalau kita lihat, ya, kelangkaan sejatinya itu bukan problem utama ekonomi. Kenapa? Karena dengan melihat dua hal tadi. Pertama, kebutuhan manusia sebenarnya terbatas, ya, terkait dengan kebutuhan pokok tadi. Yang kedua, sumber daya alam, sumber daya ekonomi itu kemudian sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan itu terbukti seperti yang data pernah saya sampaikan tadi, ya. Kita pernah, ya, bahkan bukan waktu itu aja, sampai hari ini juga kalau kita saksikan, ya kan, pemerintah selalu menyatakan bahwa stok beras, stok pangan itu cukup. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita mendengar ada beras yang membusuk di gudang Bulog. Ya. Itu menunjukkan berarti stok beras itu ada, mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi problemnya itu adalah banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan beras tersebut. Jadi dari satu sisi ini aja kita bisa mematahkan bahwa problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Jadi problem ekonomi yang sebenarnya karena itu adalah terkait dengan distribusi tadi, gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, untuk menunjukkan bahwa problem yang sebenarnya itu adalah distribusi, kita bisa lihat, ya kan, di gambar ini, ya kan. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini ya, jadi barang dan kebutuhan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya atau sumber daya ekonomi itu cukup tersedia. Ya. Sementara tadi kebutuhan manusia itu terbatas, yaitu kebutuhan pokok tadi, gitu kan. Nah, jadi karena karakteristik tadi kebutuhan itu cukup sumber daya alam cukup tersedia, ya. Sementara kebutuhan pokok juga kemudian terbatas, problemnya itu sebenarnya di distribusi. Ya. Jadi bagaimana masalahnya itu adalah sumber daya alam yang tersedia itu bisa terdistribusi kepada setiap individu. Jadi karena itu sekali lagi problem utamanya itu bukan di kelangkaan, problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah terkait dengan distribusi sumber daya tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan distribusi yang merupakan problem sistem ekonomi, maka kita akan berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, ya, itu sistem yang digunakannya. Ya. Jadi sistem yang digunakannya, ya.
bagaimana distribusi kalau kita bandingkan ya dengan sistem ekonomi kapitalis misalnya. Tadi saya kira sistem ekonomi kapitalis memandang problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Maka sistem ekonomi fokusnya itu adalah produksi. Ya. Sementara Islam memandang ya problem ekonomi itu adalah distribusi. Karena itu fokus dalam sistem ekonomi Islam itu adalah penyaluran ya, atau mendistribusikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pokok individu. Jadi di sini letaknya itu kan. Jadi problem ekonomi yang sebenarnya itu bukan ada di kelangkaan, tapi problem ekonomi yang sebenarnya itu ada di distribusi. Nah, inilah yang kita lihat ya kan. Jadi sistem ekonomi Islam itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan, pemenuhan dengan mekanisme yang tentu telah ditentukan oleh syariat. Makanya tadi di awal saya sebutkan yang disebut dengan hukum sistem ekonomi Islam itu adalah hukum syara, ya, kumpulan hukum syara syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya alam atau kekayaan. Dan salah satunya terkait dengan distribusi tadi. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana distribusi sumber daya alam dalam sistem ekonomi Islam, jadi sistem ekonomi Islam itu menjamin distribusi sumber daya alam itu terdistribusi dengan baik di tengah-tengah masyarakat melalui hukum syara yang mengatur tentang ya, yang tiga kita bahas kemarin kan. Ada kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, ya, baik melalui infak maupun pengembangan harta. Ya. Nah, jadi distribusi sumber daya ini dilakukan itu dalam rangka mewujudkan tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu apa tadi? Yang ini merupakan bagian dari politik ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu secara sempurna, ya, dan membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder tersebut. Nah, bagaimana prakteknya, mekanismenya bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara itu mampu mewujudkan distribusi sehingga tercipta keadilan, itu ada dua nanti kalau kita lihat ya. Peran negara, yang pertama itu adalah negara menjamin distribusi sumber daya tersebut dengan baik dengan mekanisme yang ditetapkan oleh hukum syara, dan yang kedua terus menjaga keberlangsungan distribusi sumber daya alam tersebut ketika terjadi ada ketimpangan atau menghindari jangan sampai kemudian adanya ketimpangan distribusi sumber daya alam di tengah-tengah kehidupan umat manusia ataupun kaum muslimin khususnya. Nah, kita lihat yang pertama itu kan, bagaimana mekanisme distribusi sumber daya alam yang baik yang ditetapkan oleh sistem ekonomi Islam sehingga mampu menjamin tadi pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Yang pertama kalau kita perhatikan itu Islam, ya, syariat Islam memberikan jaminan atau legalitas terkait dengan kepemilikan individu. Ya. Jadi beda dengan sistem ekonomi sosialis yang menghapuskan atau menghilangkan konsep kepemilikan. Jadi semuanya itu menjadi milik bersama. Pada sisi yang lain juga sistem ekonomi Islam itu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepemilikan sebebas-bebasnya. Ya. Jadi ini yang pertama itu kan, nanti kita akan bahas sedikit ya poin ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada mekanisme yang ditetapkan oleh hukum syara, ya, baik individu maupun negara itu bisa memberikan bantuan kepada siapa? Kepada yang lemah, kepada mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang ketiga, bekerja bagi yang membutuhkan. Jadi pernah saya ditanya itu, Kang Iwan, kan? Ketika sistem ekonomi Islam itu menjamin kebutuhan pokok individu, ya, tadi kan di awal sandang, pangan, papan, apakah tidak membuat orang malas, gitu kan? Nah ini yang menariknya itu kan. Jadi
Ada sampai pertanyaan seperti itu. Justru sistem ekonomi kapitalis itu kan kenapa menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar agar manusia itu produktif. Kalau dijamin manusia itu bikin malas, gitu kan. Nah, inilah uniknya kemudian sistem ekonomi Islam. Karena berasal dari Allah yang membuat syariat, ya, aturannya itu membuat ketenangan, kesejahteraan bagi umat manusia. Dan itu tidak akan terjadinya manusia-manusia yang malas dalam sistem ekonomi Islam. Karena jaminan dalam sistem ekonomi Islam nanti yaitu ada dua. Ada jaminan pemenuhan langsung, mekanismenya, ada dengan menggunakan mekanisme tidak langsung. Nanti kita lihat ya pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dalam sistem ekonomi Islam untuk menjaga distribusi sumber daya alam dengan baik, syariat Islam telah menetapkan bahwa ada hak orang lain, yaitu orang miskin pada harta orang kaya. Apa saja nanti kita akan juga bahas, ya. Termasuk juga yang sekarang sedang ramai itu kan pajak sembako. Apakah nanti di dalam Islam juga ada pajak, gitu kan? Yang dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak ini sebagai alat untuk distribusi, ya, dari orang kaya, distribusi keadilan, yaitu dari kekayaan orang kaya untuk orang miskin. Faktanya kalau kita saksikan hari ini tidak terjadi. Yang berikutnya adalah barang yang menjadi kebutuhan umum, syariat menetapkan itu menjadi milik umum. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis kepemilikan umum. Dan yang berikutnya, untuk mewujudkan distribusi tersebut, ya, negara menjamin setiap individu itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dan yang terakhir adalah dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran penting, ya, selain menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pada kondisi tertentu negara boleh, bukan hanya wajib, boleh, ya, negara boleh bahkan wajib dalam kondisi tertentu memberikan subsidi khusus kepada individu tertentu. Kalau jaminan pokok ini dengan mekanisme secara umum, tapi nanti juga ada mekanisme khusus untuk individu tertentu yang memang itu betul-betul membutuhkan sehingga bisa terpenuhi semua kebutuhan pokoknya. Baik, kita lihat yang pertama, ya. Ini tidak akan saya jelaskan semua, ya kan? Yang pertama terkait dengan legalitas kepemilikan individu. Dalam sistem ekonomi Islam, negara menjamin kepemilikan individu. Kita pernah dengar kasus gubernur, ya, Mesir, ya, yang diprotes, ya, oleh rakyatnya yang Yahudi, ya, yang pada saat itu karena Gubernur Amr bin As, kalau nggak salah, ya, itu dia punya istana yang cukup bagus, ya kan. Kemudian di depannya ada gubuk reot Yahudi, ya kan. Nah, dia nggak mau, gitu kan, rumahnya yang bagus, gitu kan, di depannya itu ada rumah yang jelek merusak pemandangan. Tapi tanah dan rumahnya itu adalah milik orang Yahudi. Maka Amr bin As waktu itu sebagai gubernur itu membuat negosiasi si awalnya, ya, agar si Yahudi itu memberikan menjual, ya, dan tentu menjual itu bukan dengan ganti rugi, ganti untung dengan harga yang sangat tinggi, ya. Tapi ternyata Yahudi itu nggak mau, gitu kan, ya. Nah, karena kemudian nggak mau, akhirnya disinilah kekuasaan berbicara, itu kan. Maka dengan dalih untuk kepentingan publik, kepentingan umum, maka rumah orang Yahudi itu kemudian dibuldoser, ya. Kalau bahasa sekarang, gitu kan, diruntuhkan. Nah, si Yahudi kemudian tidak bisa mengelak karena itu dianggap untuk kepentingan publik, ya. Nah, tapi dia kemudian lapor ke siapa? Karena dia sadar, ya, tahu bahwa Amr bin As itu gubernur, ada atasannya, dia lapor ke Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab setelah mendapat laporan dari orang Yahudi tersebut, dia dengan serta-merta mengirimkan tulang yang diisi atau yang ditempatkan di situ goresan pedang. Jadi orang Yahudi bingung, gitu kan. Dia lapor Amr bin As, tapi hanya dikasih tulang yang ada goresan pedang. Dan walaupun dia dengan tidak mengerti, kan akhirnya pulang lagi ke Mesir dan menyampaikan
apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tersebut kepada gubernurnya. Dan apa yang kemudian yang terjadi? Ya, akhirnya gubernur Mesir itu kemudian ketakutan dan dibatalkanlah proyek penggusuran tersebut. Ini menunjukkan bahwa ya di dalam Islam itu negara itu menjamin kepemilikan individu. Tidak boleh kepemilikan individu dirampas, bahkan dengan dalih alasan untuk kepentingan negara. Yang kedua yang menarik dalam Islam itu, Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan. Dalam sistem kapitalis, dalam sistem sosialis, komunis, itu kan dibatasi. Ya. Nah, Islam bebas, ya, bebas. Tapi yang dibatasi oleh Islam itu adalah mekanismenya. Jadi cara untuk memperoleh kepemilikan. Ini yang menarik, gitu kan. Jadi di satu sisi Islam memberikan jaminan terhadap kepemilikan individu, ya, bebas juga, kemudian tidak ada batasan orang memiliki, ya, mobil misalnya mau punya 5, punya 10, itu terserah, tidak batasi, ya kan? Tapi yang dibatasi oleh Islam itu adalah mekanisme, cara untuk memperoleh kepemilikan tersebut. Nah, dengan aspek ini aja, legalitas kepemilikan individu, di satu sisi didorong manusia kemudian untuk bekerja, tapi di sisi lain dibuat mekanisme agar ya bekerja itu tidak menyebabkan hak-hak masyarakat itu kemudian tidak terabaikan. Nah, dari sisi ini aja bisa kita saksikan bahwa sumber daya alam itu kemudian bisa terdistribusi dengan baik. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang membatasi cara memperoleh kepemilikan, salah satunya itu diharamkan dalam sistem ekonomi Islam, individu memiliki atau memonopoli sumber daya alam yang sebenarnya itu merupakan milik umum. Nah, jadi kalau kita lihat ini sedikit ya, kita bandingkan ya, sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis komunis yang itu kemudian menghilangkan hak milik. Mereka berteori dalam sistem ekonomi sosialis atau komunis itu untuk menciptakan kemakmuran maka harus dihapuskan hak kepemilikan. Semua kepemilikan itu diserahkan, dimiliki secara bersama. Walaupun tergantung ya, tergantung sistem aliran ekonomi sosialisnya. Ada yang dihapuskan itu memang kepemilikan individu terhadap barang-barang modal, ada yang dihapuskan itu kepemilikan individu terhadap tanah, gitu kan. Tapi ada juga salah satu aliran komunis yang memang menghilangkan kepemilikan umum secara menyeluruh, gitu kan. Kepemilikan individu secara menyeluruh. Jadi semua dijatah oleh negara. Nah, Islam tidak seperti itu. Jadi Islam tidak menghapuskan kepemilikan, tapi justru Islam mengatur kepemilikan dengan cara apa? Tadi dengan cara mengatur mekanismenya, tapi tidak membatasi kepemilikan. Karena membatasi kepemilikan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian berikutnya, kalau kita perhatikan, nah ini ya, nanti yang sekarang sedang ramai itu kan. Jadi nanti dalam sistem ekonomi Islam, ya, ketika terjadi kesenjangan dalam suatu waktu atau terjadi bencana sehingga menimbulkan wabah seperti sekarang misalnya ada COVID-19 ya, COVID-19 membuat masyarakat dilematis gitu kan, antara keluar rumah dengan di dalam rumah. Keluar rumah itu tidak makan, kelaparan ya. Kemudian di dalam kalau itu di dalam rumah, keluar rumah itu terancam dengan sebaran virus yang semakin masif. Nah, sehingga menjadi dilematis, gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat nanti dalam sistem ekonomi Islam, ya, makanya kalau kita bicara bagaimana Islam menangani wabah, ya, kalau yang disebut dengan lockdown itu sebenarnya itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi pandemi, gitu kan. Tapi sekarang kan enggak, itu enggak dilakukan oleh kita itu. Akhirnya ya COVID semakin amjar. Nah, apa hubungannya dengan topik yang ingin saya sampaikan di sini? Nanti dalam sistem ekonomi Islam, ya, di harta orang-orang kaya itu ada hak orang lain, ya. Yaitu apa? Pertama zakat. Ini jumlahnya sedikit, cuma 2,5%. Ya. Kemudian yang kedua ada infak. Kalau ini infak bebas, ya. Berapapun.
Nah, kalau zakat dan infak ini ternyata tidak memenuhi termasuk sumber yang lainnya, sementara ada masyarakat yang membutuhkan baitul mal dalam keadaan kosong, inilah dalam sistem ekonomi Islam dikenal yang disebut dengan doribah. Tapi pajak atau doribah ini sangat berbeda posisinya dengan pajak dalam sistem kapitalis. Nanti kita akan bahas mungkin pada sesi khusus Kang Iwan terkait dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Baik, Sir. Ini mekanisme yang berikutnya, yaitu untuk menjamin distribusi pemenuhan kebutuhan pokok dengan mengambil atau dengan menyebutkan atau menetapkan harta orang kaya yang itu ada hak orang lain. Kemudian kita lihat, nah yang berikutnya tadi, negara menjamin kebutuhan pokok. Nah ini yang saya sebutkan tadi, nanti akan dirinci juga pada pertemuan berikutnya. Tapi intinya gini, jadi dalam ekonomi Islam itu dibedakan kebutuhan pokok itu ada dua. Ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ya. Ada yang disebut dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan. Kalau jaminan negara terhadap kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, itu mekanismenya tidak langsung. Tidak langsung orang kemudian langsung diberikan makanan, diberikan rumah, diberikan beras, tidak itu kan. Tapi dengan cara seperti apa? Dengan cara mekanisme tidak langsung, mulai mewajibkan bekerja, kalau tidak bisa bekerja, mewajibkan pada ahli warisnya, kalau tidak ada ahli waris mewajibkan kepada tetangganya. Nah baru kalau tidak ada itu semua, nah itulah negara. Jadi inilah yang membedakan dengan sistem ekonomi sosialis, sehingga tidak akan menyebabkan orang itu malas. Tadi di awal saya sebutkan, ya kan, kalau sistem ekonomi Islam itu memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, ya, apakah tidak membuat orang itu malas? Itu tidak, itu kan. Karena jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, itu mekanismenya tidak langsung. Artinya tetap mewajibkan setiap individu yang mampu bekerja, itu untuk bekerja. Tapi ketika dia tidak mampu bekerja, ya, tidak bisa memenuhinya, maka disitulah kemudian berlaku itu kan mekanisme berikutnya tadi, tahapan-tahapan tadi, sampai kalau tidak ada negara yang kemudian menjamin. Nah sementara beda untuk jaminan terkait dengan pendidikan, kesehatan, keamanan, mekanismenya langsung. Apa yang disebut dengan mekanisme langsung? Langsung ditanggung oleh negara. Karena itulah dalam sistem ekonomi Islam, pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu bisa murah bahkan gratis, tergantung kondisi keuangan negara. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya dalam sistem ekonomi Islam, pendidikan, kesehatan itu dijamin secara langsung oleh negara. Ya. Itu saya kira poin yang pertama itu kan. Poin yang pertama mekanisme untuk mewujudkan distribusi yang baik ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjamin keberlangsungan distribusi tersebut, ya kan. Kalau ini lebih kepada sistem ya. Kalau yang pertama tadi lebih kepada mikronya, nah ini lebih kepada yang kedua ini lebih kepada makro. Agar distribusi yang sumber daya alam itu kemudian terus-menerus terjamin. Ya. Yang pertama di dalam Islam menjamin perputaran alat tukar, ya mata uang nanti. Yang kedua harta wajib berputar di tengah-tengah masyarakat, dan yang ketiga menyalurkan harta dari baitul mal untuk memperbaiki kesenjangan secara langsung. Ya. Nah yang pertama kalau kita lihat terkait dengan alat tukar ini, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan di dalam Islam menjamin perputaran alat tukar yang dimaksud di sini adalah uang, gitu ya. Nah karena itu dalam sistem ekonomi Islam ada karakteristik yang terkait dengan uang ini, ya. Dan uang ini kalau digunakan dengan sistem ekonomi Islam itu juga memberikan kontribusi untuk terjaganya distribusi dan stabilitas ekonomi itu ya. Yang pertama kalau kita lihat
dalam sistem ekonomi Islam, ya, alat tukar yang dicetak oleh negara itu harus emas dan perak. Dan ketika alat tukar yang dicetak itu adalah emas dan perak, ini akan tercipta stabilitas moneter. Salah satu penyebab, kalau kita perhatikan, penyebab terjadinya kesenjangan juga itu adalah dengan sistem moneter fiat money, ya, itu memunculkan krisis moneter yang terstruktur, yang sistemik. Dan ketika krisis ini terjadi, itu kan, maka ada sebenarnya salah satu implikasinya itu adalah pengambilan harta, nilai harta secara paksa. Ya. Misalnya gini, gitu kan. Jadi dengan inflasi ini kan sebenarnya nilai uang itu kemudian berkurang setiap saat. Dulu zaman saya itu nasi goreng itu harganya, ya, zaman saya kuliah hewan itu tahun berapa ya? 90-an, itu satu porsi nasi goreng itu yang spesial pakai telur ati ampela itu cuma 1.000 perak. Ya. Nah, sekarang itu nilainya berapa? Itu minimal 20.000. Nah, kalau kita nyimpen uang, berarti daya beli uang itu semakin turun. Nah, itu juga yang pada akhirnya kalau kita lihat, ketika terjadi krisis moneter, menyebabkan kesenjangan baru, ya, antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian yang kedua, untuk terkait dengan menjamin perputaran, ya, setiap orang yang memiliki harta, ya, termasuk uang tadi, ya, itu wajib mengeluarkan zakat, ya, jika sampai nisab dan haul. Jadi ada istilahnya itu kewajiban mengeluarkan zakat dan haram itu menimbun, ya. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam, ya, uang itu merupakan barang publik, haram ditimbun, ya, walaupun dikeluarkan zakatnya, ya. Tapi uang yang ditabung, ini kaitannya dengan uang yang tabung. Jadi maaf, ini urutannya sebenarnya harus ini dulu, ya. Jadi walaupun dibolehkan menabung itu dalam waktu sementara, dan ketika uang itu idle karena ditabung dalam artian tidak ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah apa intinya dorongan aturan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin uang atau alat tukar itu kemudian beredar, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya. Tidak hanya bertumpu pada orang-orang kaya saja. Kemudian berikutnya itu adalah mewajibkan harta itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang pertama tadi fokus terkait dengan uangnya, alat tukarnya, ya, dengan aturan yang khas. Yang kedua itu adalah mewajibkan harta itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa lihat salah satu babu nuzul turunnya Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, itu kan. Itu menarik saya kira. Pada saat itu kemudian Rasulullah hanya memberikan ghanimah, rampasan perang itu hanya ke kalangan kaum muhajirin. Tidak diberikan oleh kalangan Ansor, ya. Nah, kenapa ini dilakukan oleh Rasulullah? Karena pada saat itu, ya, kalangan muhajirin itu rata-rata orang miskin, sementara orang Ansor rata-rata orang kaya. Nah, agar harta itu kemudian tidak berputar di orang kaya saja, maka pada saat pembagian ghanimah, Rasul kemudian hanya membagikan harta rampasan perang, ghanimah dan fai itu hanya kepada orang-orang muhajirin yang itu kebetulan adalah orang-orang miskin. Atau orang-orang miskin yang kebetulan banyak dari kalangan muhajirin. Sampai kemudian membuat mereka protes awalnya. Sampai kemudian mereka sempat mau membuat provokator, tapi ketika dijelaskan oleh Rasulullah, akhirnya mereka mengerti. Nah, nanti negara, ya, itu punya kewajiban, ya, untuk apa? Untuk menjamin harta itu tidak boleh beredar di orang-orang kaya saja. Nah, yang kedua, ya, mekanisme agar harta itu beredar di tengah-tengah masyarakat, di dalam Islam itu diharamkan yang namanya menimbun, ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan fikih, bagaimana menimbun ini, ya. Jadi
saya persingkat aja ya. Jadi kalau kita bicara menimbun ini, ya, kenapa dilarang? Karena kalau kita lihat menimbun ini menyebabkan distribusi harta sumber daya alam itu kemudian tersendat. Ya. Karena itu hukumannya di dalam Islam bisa aja berat, ya kan, bagi pelaku penimbunan terhadap kekayaan ini, ya kan. Nah tadi istilahnya menarik dalam sistem ekonomi Islam. Kalau emas dan perak menimbun itu menggunakan istilah kanzul mal, ya, menimbun emas dan perak. Tapi kalau selain emas dan perak, istilah yang digunakan itu adalah ihtikar. Nah Rasulullah SAW kalau kita lihat, kita lewat aja ya ini. Nah jadi dari ayat dan hadis tadi itu menjelaskan tentang haramnya menimbun. Nah cuman kalau kita lihat karena hadis-hadis terkait dengan menimbun itu bicaranya makanan, ada sebagian yang menyatakan bahwa yang haram ditimbun itu hanya makanan, sementara sumber daya alam lain selain makanan itu boleh ditimbun. Nah ini tidak benar, gitu kan. Walaupun ada hadis yang menyatakan naha Rasulullah SAW ayuh takarot ma'am, Rasulullah SAW melarang menimbun makanan, tidak berarti yang diharamkan ditimbun itu hanya makanan, ya. Tapi semua barang yang itu kemudian merupakan milik publik, ya, dan sangat dibutuhkan, kalau kemudian tidak ada membuat kesulitan, maka sama statusnya ditimbun itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadis ini yang sebagian orang mengatakan bahwa haram yang ditimbun itu hanya sekedar makanan, itu tidak membatasi. Jadi kalau menurut Syekh Taqiyuddin dalam kitab Sistem Ekonomi Islam, hadis ini tidak cukup untuk membatasi keumuman hadis yang melarang menimbun secara mutlak. Itu hadis yang sebelumnya disampaikan, manih takarok bahwa khotiun, bahwa orang yang menimbun itu adalah pelaku maksiat atau salah. Dan hadis ini berbicara secara umum, kan? Menimbun apapun, bukan hanya sekedar menimbun makanan. Jadi hadis ini kita harus maknai itu adalah salah satu jenis yang dilarang bentuk penimbunan, yaitu menimbun makanan. Ya. Nah dalam sistem kapitalis kalau kita lihat menimbun itu banyak caranya, itu kan. Ini sedikit aja, itu kan. Dengan cara tadi membeli barang langsung dari pasar, ya. Kemudian menguasai tanah, gitu kan. Sehingga seperti sekarang itu kan. Akhirnya monopoli, ya. Jadi menimbun itu bisa dilakukan dengan jalan juga monopoli. Kalau kita lihat sekarang harga minyak misalnya itu kan ditentukan oleh segelintir orang, para pengusaha. Kenapa? Karena kebun sawitnya itu didominasi oleh para kapitalis. Ya, ya itu kalau kita lihat mungkin nanti kita bahaslah pada kesempatan lain terkait dengan penimbunan ini, ya, strategi yang ditetapkan oleh para kapitalis. Nah, yang terakhir adalah menyalurkan harta dari Baitul Mal untuk memperbaiki kesenjangan. Jadi nanti dalam Islam, apa yang akan dilakukan oleh negara, ini secara langsung bisa memberikan subsidi secara khusus pada orang-orang miskin, memberikan modal pada orang-orang miskin agar bisa berusaha. Itulah saya kira beberapa mekanisme, ya, yang kemudian ditetapkan oleh Islam dengan dua mekanisme tadi, menjamin distribusi dengan baik dan menjaga keberlangsungan distribusi dengan mekanisme tadi. Selama Islam diterapkan, terjadi kemakmuran yang luar biasa dan tidak pernah ada kesenjangan yang parah seperti yang kita saksikan hari ini. Baik, sebagai penutup, ini ada sedikit saya kira cuplikan film sejarah atau potret ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kafah. Bentar. Dipungkiri, saat wafat, salah satu harta berharga yang diwariskan baginda Rasulullah SAW kepada umat ini adalah daulah Islam atau negara Islam, yang kemudian dikenal dengan khilafah Islam. Dalam negara Islamlah penerapan Islam betul-betul nyata, dan Islam berkembang pesat sekaligus menguasai seluruh jazirah Arab.
Negara semacam inilah yang kemudian diwarisi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sesaat setelah baginda Nabi SAW wafat. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Islam semakin menyebar keluar Jazirah Arab. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Pada masanya, kota Damaskus atau Syria berhasil dikuasai. Pasukan Muslim berhasil menembus benteng Aleppo. Kaisar Heraklius terpaksa mundur ke Konstantinopel, meninggalkan seluruh wilayah Syria yang telah 5 abad dikuasai Romawi. Penguasa Yerusalem juga menyerah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berangkat ke Yerusalem. Kaum gereja Syria dan gereja Koptik Mesir bahkan begitu mengharapkan kedatangan Islam. Sebab semasa kekuasaan Romawi, mereka sangat cerdas. Islam segera menyebar dengan cepat ke arah Memphis, Kairo, Iskandaria, hingga Tripoli. Ke wilayah timur, pasukan Muslim juga merebut Cisepon, pusat kerajaan Persia pada 637 Masehi. Dari Persia, Islam menyebar ke wilayah Asia Tengah, mulai Turkmenistan, Azerbaijan, bahkan ke timur wilayah Afghanistan sekarang. Tibalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah berikutnya setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Berikutnya, penerus Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masanya, meski sempat dilanda krisis politik, Islam dan kekuasaannya semakin mantap. Kekhilafahan Umayyah tahun 661 hingga 750 Masehi. Pada masa Muawiyah, kekuasaan melebar ke barat hingga Tunisia yang berada di seberang Italia. Di timur, wilayah kekuasaan telah menjangkau seluruh tanah Afghanistan sekarang. Wilayah Asia Tengah mereka kuasai. Pasukan Umayyah bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punya di India dan Pakistan. Dengan rentang wilayah kekuasaan yang sangat luas pada abad ke-8 Masehi tersebut, saat itu kekhilafahan Islam merupakan kekuasaan yang paling besar di dunia, mengalahkan kekuasaan besar lainnya, yakni dinasti Tang di wilayah Cina dan kerajaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel. Pada masa ini pula, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian harta zakat. Daulah Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban, sains, dan teknologi berkembang pesat. Kemakmuran masyarakat terwujud pada masa Khalifah Al-Mahdi. Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah Kekhalifahan Abbasiyah berjalan pesat. Pertambangan emas, perak, besi, dan tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi satu pelabuhan terpenting di dunia. Puncak peradaban Islam terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Bukan hanya pemakmuran masyarakat yang dicapai, namun juga pendidikan, kebudayaan, sastra, dan lain-lain. Masa keemasan ini dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Dia mendirikan banyak sekolah, perpustakaan, sekaligus perguruan tinggi, hingga Khalifah Al-Mutawakkil. Pada awal masa Bani Buwai, kemakmuran kembali berkembang di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besarnya bahkan menjadi rujukan di barat sampai abad ke-19. Pada tahun 1065 dibangun Universitas Nizamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang kini dikenal dunia. Pengetahuan berkembang sangat pesat, banyak intelektual lahir pada masa ini. Secuil kisah sukses negara Islam atau khilafah Islam itu benar-benar nyata, bukan ilusi, kecuali bagi mereka yang buta sejarah atau mungkin buta mata hatinya. Yuk raih pahala sebesar